Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh kasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Linknya saja yang di share. Kemudian dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukmu. Terima kasih atas doa baiknya darimu untukku, maksudnya ya, untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan itu juga akan dicurahkan kepadamu, kepada kalian semua yang mendoakan. Jadi sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin kita sudah memulai ya membangun lewat yang pertama kali aku sampaikan adalah kerangka berpikirnya ya, roadmap, peta jalan ya, tentang membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible ya, yang sebetulnya sih stressing pointnya di Quran surat An-Nisa surat 4 ayat yang 1 ya. Cuman kan kita tidak bisa langsung menukik ke situ. Ada hal-hal lain yang perlu kita jelaskan, yaitu hadis bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan itu diterima secara apa? Aklamasi gitu ya, oleh mainstream ya. Meskipun dia mengandung kesalahan koherensi dan korespondensi. Artinya secara koherensi dia secara fakta alam nggak bisa dibuktikan. Dan para saintis nggak ada yang mengatakan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Artinya itu sesuatu yang salah. Kemudian secara korespondensi juga begitu ya. Nanti kita lihat ya, kalau terjemahannya itu didukung oleh literasi-literasi lain ya oke lah. Tapi di dalam Al-Quran nggak ada literasi yang mengatakan seperti terjemahan hadis ini bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tetapi sekali lagi yang aku sampaikan ke kalian, yang salah bukan hadis Kanjeng Nabi. Tapi dalam menerjemahkan hadis itulah yang salah. Kalau sudah terjemahan salah, tafsirnya pasti salah. Karena tafsir itu berangkat dari terjemahan dahulu. Ya, sebetulnya sih dalam perspektif kerangka berpikir Islam itu banyak ya. Bukan hanya ini saja yang terpengaruh Bible. Sekitar 3-4 tahun yang lalu aku sudah bahas bahwa Kanjeng Nabi Isa itu nggak usah ditunggu-tunggu turun lagi, karena nggak akan pernah turun. Cuman kan mainstream kan mengatakan oh nanti turun, mau kiamat,
nanti apa? Untuk menghadapi Dajjal. Apalagi turunnya, membunuh babi. Itu adalah kisah dongeng yang terkontaminasi. Ya. Artinya berawal dari juga dunia kristologi yang disebut dalam kekristenan itu kedatangan yang kedua. Dan aku sudah jelaskan, itu pun sebetulnya tidak faktual. Kenapa cerita itu dibikin? Itu untuk membangun semangat pengikut-pengikut Yesus, kalau nggak mau dibilang Isa, yang telah down, telah kendor semangatnya ketika sang panglima gitulah ya, sang tokoh dieksekusi salib. Supaya nggak down, maka dibikinlah sebuah cerita yang itu membangun harapan. Oh enggak. Dia nanti akan turun lagi. Gitu loh. Jadi itu enggak apa namanya? Enggak benar-benar nanti Kanjeng Nabi Isa atau Yesus turun lagi, enggak. Cuman kan itu kemudian di dalam kekristenan menjadi sesuatu yang fundamental yang disebut dengan kedatangan yang kedua. Jadi sekarang Yesus sedang ke surga menyiapkan tempat nanti menjemput mereka di akhir kehidupan yang percaya ya untuk diajak ke surga. Menjadi sebuah akidah yang fundamental dalam kekristenan. Sayangnya itu diterima oleh perspektif Islam lewat hadis. Seperti ini hadis, itu hadis. Mau jungkir balik kepalamu cari di Al-Quran. Paling-paling kamu nanti akan bermuara pada surat Az-Zukhruf 61. Tunjukkan di mana Al-Quran mengatakan Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi. Paling-paling kamu akan bermuara di surat Az-Zukhruf 61 dan itu udah gue selesaikan semuanya. Itu salah satu contoh lagi yang kerangka berpikir keislaman terkontaminasi kekristenan atau kristologi. Jadi sebetulnya bukan hanya ini saja. Ya. Oke, kita akan lanjutkan, maka ini adalah seri yang kedua. Makanya gue sudah bilang, ya, beragama itu kalau nggak pakai otak ya artinya akhirnya begitu. Sudah jelas-jelas terjemahan itu melanggar koherensi, melanggar korespondensi. Tapi masih dipegang seolah-olah itu menjadi kebenaran bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. Itu masalahnya. Sekarang dari mana informasi ini didapat? Ya dari kristologi, dari kekristenan. Karena apa? Sudah terjadi interaksi ketika saat itu ya sudah ada interaksi khususnya di Madinah. Kalau di Mekah kan belum begitu signifikan antara orang-orang Islam dengan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Di sanalah informasi itu masuk dan ditelan mentah-mentah oleh orang-orang Islam saat itu, sehingga apapun yang dikatakan oleh terjemahan itu, karena berikutnya generasi berikutnya pokoknya ulama wes lah benar, pokoknya ulama wes top wes, nggak bisa begitu. Ulama juga bisa salah. Bagaimana mungkin ya kata dari itu min ini diterjemahkan dari, nggak benar. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sekarang dari mana kontaminasi itu berasal? Itu dari Bible. Yang nanti akan kita bahas ya, kitab Kejadian 2. Ya. Ini koherensi korespondensi sudah ngerti ya. Orang jelas-jelas tidak masuk akal kok diterima aja. Dan itu menjadi mainstream. Ya. Akan kita tahu bahwa ini terkontaminasi dari ya Kejadian 2, kitab Kejadian. Habis ini.
Kejadian 2 20 sampai 23, ada 3 ayat. Tapi nanti kalau mau dibaca keseluruhan juga bagus itu ya. Tapi menurutku 3 ayat ini sudah cukup untuk menjelaskan. Ini sumbernya itu di sini. Ya. Pemahaman ini manusia, khususnya wanita diciptakan dari tulang rusuk itu berasal dari ini gitu. Apa dan bagaimananya nanti kita baca bareng ya. Maka aku akan baca dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bersihkan ya terjemahan-terjemahan yang terpengaruh Bible atau Kristologi itu. Pertama dari Eslopet 2 Gemilang. Apa ini? 2 Gemilang, nggak tahulah, nama lu sulit banget gue baca. Dan komentarnya cukup panjang ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salam dari Palembang. Izin nanya lagi. Kalau kan di dalam hadis Nabi sholat 5 waktu dalam sehari itu disunah kan? Kan di dalam hadis Nabi sholat 5 waktu dalam sehari itu disunahkan untuk sholat berjamaah. Oh, aku kira sholat 5 waktu disunahkan. Inilah ya, makanya ini kita baca perlu total supaya nggak menyimpang. Sama dengan video itu perlu total dilihat, jangan potongan-potongan. Kalau ini kan jadi kacau. Kan di dalam hadis Nabi sholat wajib 5 waktu dalam sehari itu disunahkan, titik. Nah, kan jadi masalah. Padahal itu bukan titik, masih koma kalau di-cut di situ ya. Jadi gini lengkapnya. Nah ini sebagai contoh ya, sebagai contoh bahwa video juga begitu, kalau ditonton sepotong-sepotong akhirnya kacau begitu ya. Seperti ini baca saja, kalau nggak tuntas jadi kacau. Ya aku ulangi. Dan di dalam hadis Nabi, sholat wajib 5 waktu dalam sehari itu disunahkan untuk sholat berjamaah. Nah, tepat waktu di masjid. Jadi menurut Slopet ini berjamaah itu sunnah, gitu loh ya. Ini sunnah dalam artian hukum fikih loh ya, bukan sunnah kan ada 3 artinya ya. Ketetapan ya, tidak wajib dalam teori hukum Islam yaitu fikih, terus perbuatan itu dalam hadis ya. Oh, itu sunnah Kanjeng Nabi. Nah, jadi kalau dalam ini berarti dia berbicara sunnah dalam teori hukum atau disebut fikih. Katanya pahala sholat berjamaah di masjid 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Seperti yang pernah Gus bahas sebelumnya bahwa setiap sholat ada waktunya dan setiap waktu ada sholatnya. Pertanyaannya adalah, salahkah kalau seandainya kita menunda-nunda waktu sholat sedangkan di masjid sudah selesai azan dan orang sudah sholat berjamaah duluan? Sebagai contohnya sholat zuhur itu waktunya antara jam 12 sampai jam 3. Bolehkah kalau kita mau milih sholat zuhur di jam 2 siang aja? Karena masih dalam waktu zuhur, seperti Gus pernah bilang di kajian dulu bahwa waktu sholat itu ditentukan oleh Al-Quran, oleh Allah, bukan ditentukan oleh pemerintah jam tepatnya. Sorry Gus bertanya begitu karena zaman sekarang orang suka-suka menunda sholat. Mereka tidak peduli dengan azan dan berjamaah. Mereka pikir sholat sendiri di masjid tidak apa-apa, yang penting tetap sholat. Pertanyaan yang bagus dari Slopet, cuman aku tidak akan jawab di sini ya, karena dia oot. Oke, sudah aku screenshot. Nanti aku bikinkan jawaban dalam satu video tersendiri ya Slopet ya. Ya,
Nanti kalau aku lupa tolong kamu ingatkan. Belajar nganu, jangan oot. Nanti ketika aku jelaskan sholat, baru kamu tanya sholat. Gitu loh. Jadi jangan aku ngajak kalian ke kanan, kepalamu ke kiri. Jadi ribet nanti. Ya. Oke, tapi apapun pertanyaanmu aku bilang bagus, bagus ya. Cuman aku keingatkan, jangan oot. Orang yang aku jelaskan ini aja batukmu belum tentu ngerti kok. Gitu loh. Kalau ikut guiding yang aku sampaikan itu lebih enak ngaji. Apa yang aku bahas itu yang kamu bahas juga dalam komenmu. Kecuali nanti, Gus maaf saya mau tanya ini saya nggak ngerti, ya itu boleh lah. Gitu ya. Oke, seperti ini aku nggak akan bahas sekarang sebagai jawaban, tapi nanti ya aku cari waktu dan kalau lupa mohon diingatkan. Karena memang fenomena orang menganggap sholat itu hal yang remeh itu memang harus kita kikis habis ya. Oke, sekarang kita ke Kang Mas Joni Kesiangan. Kajian yang saya tunggu-tunggu karena terjemahan tafsir Al-Quran yang seperti dongeng banyak yang terpengaruh serupa dengan cerita di Bible. Ada juga di agama lain seperti cerita Al-Kahfi, Bahterah, Nuh, Isra, Mi'raj, dan lain-lain. Terima kasih sebelumnya Gus, salam Isra, salam sujud. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Joni Kesiangan yang selalu datang dan pergi, tapi banyak perginya dari datangnya. Tapi gue nggak tahu, mungkin sibuk jadi nggak pernah komen ya, nggak tahu. Yang jelas ini sebetulnya bukan viewer baru, cuman dia sering absen untuk komen. Kalau untuk ngajinya nggak tahu Pak ya, karena bisa saja dia silent kan, dia ngaji cuman nggak komen. Kemudian M. Iksan, bacaan Arobiyun Grah itu bagus. Kalau kolaborasi dengan bapaknya akan membuat channel ini lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Kang Mas M. Iksan atas komentarnya. Memang behind screen-nya beda-beda. Behind screen-nya Grah itu kecil sama Gus Betik kecil itu beda. Maka produknya juga berbeda. Dulu aku kan pernah cerita bapak mamaku itu, kami ini kan kaum proletar. Ya, jadi tidak selalu dalam pengawasan orang tua ya. Begitu pulang sekolah ya sudah liar. Ya, bapak mama sama-sama cari sesuap nasi. Jadi buruh. Ya. Ya buruh apa saja, yang penting halal. Ya, kalau kami di Sumatera bilangnya mocok-mocok. Mocok-mocok itu sekarang orang suruh apa, besok suruh apa. Jadi bukan dalam kelompok besok kita makan apa. Kalau besok kita makan apa itu yang dimakan sudah jelas ada. Apa mau rawon, mau soto, mau gulai. Tapi kalau besok kita apa makan, nah itu dua cuman kemungkinannya. Ya bisa makan, bisa nggak makan. Ya beda. Ya, kalau kita dengar seperti hampir sama, beda-beda tipis, tapi beda. Suatu kehidupan yang ada dalam tataran besok apa makan sama besok makan apa, itu beda. Kalau besok apa makan tuh tidak ada pilihan lain kecuali dua, ya bisa makan, bisa enggak. Kalau ada yang dimakan, ya makan, kalau nggak ada. Tapi kalau besok makan apa, itu yang dimakan sudah jelas ada, tinggal memilih. Mau rawon, mau soto, mau gulai. Dan kami ini hidup dalam garis-garis proletar ya, yang filosofinya besok apa makan. Nah, karena kehidupan yang seperti itulah, tapi bagaimanapun aku harus berterima kasih sangat terhadap kedua orang tuaku. Bagaimana kaum proletar bisa mengantarkan anaknya sampai menjadi insinyur, itu kan spektakuler. Jangan lu samakan insinyur zaman sekarang. Zaman gue itu insinyur itu sesuatu yang istimewa banget. Kalau sekarang kan jangankan insinyur. S1, S2, S3 sekarang sudah keliaran di mana-mana. Ya. Oke, dengan background kehidupan yang seperti itu, aku itu ngaji sekitar tahun 70-an. Tahun 75, Timur kan itu panas tahun 75-an ya. Nah, dengan kehidupan yang berpindah-pindah ya, akhirnya dari Sumatera Utara ke Sumatera Selatan gitu ya. Dan aku sempat hidup beberapa tahun ikut dengan
pamanku ya. Tetapi bagaimanapun orang tuaku itu orang tua yang hebat ya. Karena aku itu dalam satu apa ya, 1 tahun, kok 1 tahun, setengah tahun itu bisa berkali-kali pindah sekolah. Jadi kalau aku pindah sekolah, aku belum sempat sosialisasi, belum sempat berkenalan dengan teman sekolahku, sudah pindah lagi. Bukan Arab, pindah lagi. Sampai-sampai aku diintip gitu ya. Ada yang laporan ke mamaku, jadi kalau aku, namanya kan anak masih kecil, belum tahu bagaimana bersosialisasi gitu. Aku di kelas cuma gini doang. Di bangku itu. Mau ngomong sama siapa? Aku nggak kenal teman-teman kecilku. Itulah kehidupan yang begitu keras. Karena nggak punya rumah. Ngontrak sana, ngontrak sini. Akhirnya sekolahnya juga pindah-pindah. Tetapi dalam kondisi apapun, orang tuaku pasti memasukkan aku ke sekolahan. Nggak ada urusan mau setahun bolak-balik gonta-ganti sekolah. Sampai kan dirapot itu, pindah dari sini, nggak ada urusan. Itu hebatnya orang tuaku. Dan aku sangat berterima kasih kepada beliau. Semoga dalam tidur panjangnya selalu dalam rahman rahim Gusti Allah aku. Gitu. Jadi kehidupanku keras. Ya. Setelah aku dari Sumatera Utara ke Sumatera bagian paling selatan, itu sekitar tahun 75-an aku ngaji, dan sering aku sebut seandainya aku satu waktu ada duit gitu pingin ke Siantar gitu ya, tak cari itu Ustadz Jaden, sosok manusia yang merubah kehidupanku dan membentuk aku untuk mencintai Al-Quran. Dia pada saat itu adalah guru. Dulu zaman kami ada namanya SPG. Sekolah, bukan, dia PGA, bukan yang SPG. Guru PGA, pendidikan guru agama dari, kalau nggak dari Minang, dari Padang, Pak Jaden itu. Jadi kalau siang ngajar, malam ngajar kami ngaji kampung. Kalau siang ngajar di PGA. Ngajar di PGA. Pendidikan guru agama. Jadi yang sekarang ada sekolah-sekolah kejuruan itu lagu lama. Lagu lama. Jadi pendidikan kita itu biang kerok. Gonta-ganti nama tapi itu doang isinya. Nah, nggak makin maju semakin brengsek. Zaman gue dulu sudah dijuruskan. SMP aja sudah. Ada namanya SMEP. Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Ada ST. Gitu. Sekarang kan startup SMA baru. Dari dulu nggak. SMEP itu SMP levelnya. Ada ST, terus tadi ada STN. Makanya kalian banyak ngaji, banyak tahu, cari informasi supaya nggak goblok. Tahu bagaimana perkembangan pendidikan di dunia, dalam dunia kita ini, negara kita ini. Ya, banyak baca, banyak tanya kepada orang-orang yang punya sejarah, supaya kamu tahu. Dari kehidupan yang seperti itu, gue lepas kontrol. Dan ketika gue harus hengkang ya, karena orang tua masih di Sumatera Utara, gue di Nusa Selatan, gue nggak ngaji, nggak pernah ngaji. Jadi jujur, gue ngaji itu tahu alif bata itu ya dari Pak Jaden itu tahun 75 berapa gitu, 73, 74, 75, sekitar tahun-tahun itulah. Jadi aku diajari hot ya. Hot itu nulis besar-besar Arab seperti kaligrafi. Aku diajari tarikh, aku diajari baca Al-Quran. Kalau pas peringatan Maulid dan segala macamnya gitu. Maulid apa Maulud? Memperingati siapa? Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah? Itu aku kebagian membaca, kami sebutnya dulu deklamasi. Ya di era-era itu, setelah itu lulus. Sampai aku mahasiswa, sampai aku jadi insinyur, aku nggak pernah ngaji. Baru sekitar pasca 98 aku ke Batu ini ya, aku masuk Malang kan tahun 85. Aku ketemu dengan guru Al-Quranku, pertamanya ngaji-ngaji di Langgar, di masjid itu, almarhum Gus Husnul Hadi. Berikutnya ketemu Gus Fanani, yang keduanya sudah almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Dan kemudian Gus Hendi.
Di situ aku baru ngaji. Aku sudah gerang, itu sudah besar. Jadi backgroundnya nggak sama dengan itu. Sekarang aku dampingi terus 1 kali 24 jam. Ya ini bahasa sosial ya. Jangan terus kamu hitung jam 1, jam 2 sampai 24 jam. Ya jangan gitulah. Tahu ketika aku berbicara dalam bahasa sains atau bahasa sosial. Ya. Dia aku dampingi, dia aku carikan guru. Sebetulnya aku ingin dia lebih hebat dari apa yang ada sekarang. Aku pernah, kamu ngaji tuh sama Ustadz siapa itu namanya? Dia temanku tapi lupa aku. Siapa tuh yang imam masjid takwa tuh? Siapa? Bukan satunya, yang satunya. Ustadz Barodin. Tapi dasar itu dia bilang dia maunya privat. Lah kalau privat kan aku ya sungkan meskipun dia teman baikku. Kalau tak suruh ya mungkin mau. Cuman kan ya masa mau nggak dikasih amplop tak apa. Kan kita harus tahu perasaan orang. Dia luangkan waktu. Luangkan ilmuwan. Apalagi dia sekarang sibuk ngajar di mana-mana. Jadi aku ingin dia lebih hebat lagi dari yang sekarang. Backgroundku. Dia aku pilihkan sekolah Muhammadiyah. Ngaji kampung, sekolah Muhammadiyah, ya, supaya dia lancar. Menurutku dia tuh belum lancar juga. Aku ingin dia lebih lancar. Minimal dia baca Al-Quran seperti orang baca buku Latin biasa. Nanti masalah pemikiran kan tinggal aku menanamkan kepada dia. Karena orang baca doang itu banyak, tapi ngerti apa maksudnya kan jarang. Maka dari itulah Mas Iksan aku katakan, kalau mau cari bagus-bagusan makhraj, bagus-bagusan nulis Arabiun, jangan di sini. Karena aku tidak akan mampu memberi itu. Kalau aku mampu, pasti aku beri. Kenapa sih ilmu kok disimpan-simpan? Kan kita lebih senang kalau ilmu kita atau wariskan. Nanti kita mati, itu menjadi amal soleh kita. Enggak. Ya, aku enggak kasih itu karena aku enggak bisa. Aku ngasih apa yang aku bisa saja. Apa? Pemikiran. Jadi di sini itu ranahnya gosul fikr. Baik dalam Islam, maka terjadilah dikotomi mainstream dan anti-mainstream. Juga dalam antar teologi, yaitu Islam dan Kristen yang kita sebut Kristologi. Itu yang aku sanggup berikan ke kalian. Kalau suruh bagus-bagusan baca, bagus-bagusan nulis, enggak, aku enggak bisa. Dan siapa saja kalau mau cari yang seperti itu, aku selalu sarankan, jangan di sini, nanti kamu hilang waktu. Coba cari di tempat lain. Gitu. Ya, jadi beda Mas. Kehidupanku itu lebih keras daripada kehidupan Graito. Jadi Graito itu tahu bapaknya ini orang jalanan. Gitu, ya. Gitu Mas. Karena backgroundnya beda, maka produknya beda. Gitu, ya. Kalau aku kolaborasi sama dia, ya nggak bisa lah. Dia sendiri juga punya kesibukan kok. Ya. Jangankan kolaborasi, sampai lihat sekarang kan videoku itu nggak ada thumbnailnya. Karena Graito sudah nggak punya waktu ngurusi thumbnail. Ya sudahlah apa adanya. Padahal kita tahu thumbnail itu salah satu cara untuk menarik pemirsa, viewer. Otomatis iklannya banyak kalau banyak viewernya. Tapi akhirnya nggak bisa juga kita penuhi karena Graito sibuk. Ya sudah, yang terjadi terjadilah. Terserah viewer aja. Kalau dia memang punya kesadaran mau ngaji ya ke sini, kalau enggak ya enggak ya. Jadi kita perlu kedewasaan, bukan seperti anak kecil dikasih permen mau ngaji, dikasih thumbnail judul yang bagus-bagus, yang clickbait dan segala macam supaya mau ngaji. Enggak, di sini bukan level itu ya. Enggak akan nemu di sini yang seperti itu, enggak. Kita bla-blaan saja ya, dan kita harus menjunjung tinggi kesadaran kita bahwa ilmu itu perlu. Ini konsumennya untuk yang seperti itu. Makanya viewernya tidak subuh. Ya itu resiko. Makanya aku bilang kan, setiap pilihan ada resikonya. Gitu loh. Resikonya ada. Lah kalau aku mau sekedar bikin dapat duit dari iklan, kan aku bikin yang hohohihai saja yang di pasar laku. Ya, maka dari itulah aku tidak pernah lupa untuk mengajak kalian berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat lewat Impak Dakwah. Karena itu sangat membantu
untuk eksisnya channel ini. Kalau mengharapkan dari iklan nggak bisa, ya. Kadang dapat, kadang enggak, itu nggak bisa, Mas. Jadi kalian juga harus ngerti, setiap kalian lihat video itu ada jasa saudara-saudaramu yang memberikan sholawat sehingga video itu bisa kamu tonton dan matamu bisa menyaksikan. Itu harus ada kesadaran seharusnya. Ada jasa orang lain gitu loh. Dan aku mengajarkan kamu untuk jangan gampang melupakan jasa orang lain. Itu jasa saudara-saudara kita. Meskipun dulu aku pernah diisukan 1 bulan dapat 10 juta, ya amin, aku aminin saja sebagai doa. Tapi faktanya nggak seperti itu, bos. Kalau seperti itu kan rumah sudah jadi. Faktanya sekarang rumah juga belum jadi-jadi. Jadi aku ingin mengajarkan kepada kamu, ya, jadilah pribadi yang tangguh. Akhirnya kamu harus memilih dan setialah pada pilihanmu apapun resikonya. Gitu, ya. Karena aku harapkan nanti dari ngaji bareng Gus seperti di sini ada di antara kalian yang jadi ustadz, jadi dai. Setelah Sahel sekarang jadi ustadz, di antara kalian aku harapkan ada dan melanjutkan apa yang aku dakwakan, begitu, ya. Kalau nanti dalam perjalanan dakwamu menemui rintangan seperti aku, kamu harus ingat, oh iya ya, Gus Beti aja begitu tetap tangguh kok, masa aku loyo. Nah, itu menjadi penyemangat gitu, ya. Oke, bukan berarti kita tidak butuh duit. Orang mau dikubur aja pakai duit, ya. Kita butuh duit karena kita hidup di dunia duit. Tapi jangan jadikan duit itu segala-galanya, seolah-olah dia menjadi urutan pertama. Jangan begitu, ya. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan, ya. Khususnya untuk Kang Mas Ihsan, terima kasih atas apresiasinya, ya. Memang itu lebih bagus bacaan Arabinya, ya. Tapi tidak bisa, Mas, kalau dia aku ajak kolaborasi. Waktu masing-masing dia punya kehidupan sendiri, gue punya kehidupan sendiri, kan gitu. Dan aku kan harus juga memberikan dia apresiasi, dia menikmati masa mudanya, gitu, ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan, menjadi mungkin itu apa ya? Kalau bisa disebut pencerahan bagaimana kehidupan ini harus dilakoni, khususnya untuk Kang Mas Ihsan, tapi umumnya untuk kalian semuanya yang ngaji di channel ini. Oke, berikutnya di Taku-Taku. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus Beti. Sehat selalu, nggih, salam Isra. Nggih, salam Isra untuk yang di Hong Kong, dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Duh, pilek gue. Karena itu Bapak ambilin tisu, leh. Kemudian siapa nih? Alip, ya, ikut ngopi, matur nuwun, ya. Salam Isra dari Depok untuk semua Power Channel, sahabat bahagia selalu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Alip yang ada di Depok, ya. Kemudian soleha kita Reni Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Mak Batam hadir, Gus. Semoga Gus sabar dalam memberikan ilmu yang berguna ini. Oke, terima kasih untuk soleha kita Reni Susanti, baru masuk, ya. Nggak tahu kalau ikut ngajinya mungkin sudah lama, tapi komentarnya baru masuk, ya. Oke, semoga betah ngaji di sini, dan silakan berkenalan dulu kepada senior-senior komentatornya supaya tidak nanti menjadi salah, ya. Terima kasih untuk soleha kita Reni Susanti, ya. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Batam, ya. Kita lanjutkan untuk Abah Komarudin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung Barat hadir. Semoga kesehatan yang prima, yang prima rezeki yang barokah, ya. Semoga kesehatan yang prima, rezeki yang barokah dari Gusti Allah Agung tercurahkan pada kita semuanya. Amin, amin. Gus, Abah mendengar di sela-sela kajian yang telah berlalu di channel JM bahwa ada hadis begini. Telah berkata Rasulullah, perempuan itu diciptakan Allah dari tulang rusuk. Padahal seharusnya perempuan itu diciptakan bagaikan tulang rusuk, atau seperti tulang rusuk. Itulah yang pernah saya dengar di channel ini. Ditunggu penjelasan satunya. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Abah. Iya, betul. Aku sudah pernah menjelaskannya, tapi itu
pancar di berbagai seri video ya, bahwa terjemahan itu bermasalah, dan sekarang aku bikin seri videonya tersendiri. Ya, kalau penyampaiannya sebetulnya sudah pernah ya di berbagai video. Jadi dia ada di sini, ada di sini gitu ya. Nah, sekarang coba kita bikinkan videonya tersendiri sehingga nanti kalau mau cari materinya lebih gampang gitu. Oke, Abah, terima kasih atas informasinya dan benar apa yang Abah katakan. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Bandung Barat. Kita lanjutkan Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Isra. Salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untuk semua yang ada di Brebes. Kita lanjutkan Kang Sahran Bikipari. Baru menyimak setelah 1 jam tayang. Setelah menyelesaikan menonton kajian yang tadi pagi. Oh, sibuk berat. Terima kasih, salam Isra untukmu Sahran Bikipari. Kita lanjut Jono Lono. Alhamdulillah masih nyimak kajian Gus Besti. Salam Isra dari Wonosobo. Oke, terima kasih. Ada Kang Agus Suherman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung nyimak kajian ini. Semoga keberkahan dan kesehatan yang prima diberikan pada kita semua. Amin. Manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah dari bahan yang satu, ialah tanah. Sungguh tidak mungkin diciptakan dari tulang rusuk, baik secara koherensi maupun korespondensi, karena salah mengartikan huruf jar ya. Harf jar, ada yang bilang harf jar, ada yang bilang huruf jar ya. Harpun, tapi ya mana saja kamu pakai silakan. Yaitu min yang diartikan dari. Seharusnya diartikan seperti atau bagaikan. Untuk lebih jelas lagi, mohon Tuhan Guru menjelaskannya secara holistik. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Agus Hermana. Benar apa katamu ya, ini seharusnya tidak boleh diterjemahkan dari, karena dia mengalami 2 kesalahan korespondensi dan koherensi. Maka seharusnya dia diciptakan bagaikan atau laksana. Nah, cuman kita perlu dukungan juga. Nanti kita ngaji Quran bil Quran. Bisa nggak min ini? Karena ini mengalami polisemi nanti. Ya, diterjemahkan bagaikan. Ya, kalau bisa ya berarti klop sudah. Gitu loh. Ya, klop sudah gitu ya. Bagaimana nanti cara tafsir Quran bil Qurannya ya, nanti insya Allah di episode 3 ya bisa kita laksanakan. Ini masih episode 2 ya. Oke. Untuk Saulus Setiawan, ini saudara Kristen kita. Maaf ya Saulus ya, aku bypass ya, karena OOT. Yang pertama OOT, yang kedua panjang banget ya, tentang siapa yang dikorbankan itu ya. Jadi nanti itu kita bahas tersendiri aja lah ya. Tolong aku kalau lupa diingatkan supaya kita fokus ke sini dulu ya. Tapi intinya supaya kamu tidak kesal. Kamu kan mengikuti At-Tabari ya. Coba kamu tanya sama At-Tabari sana, ada nggak di Al-Quran tuh ditulis bahwa yang dikorbankan Ishak? Nama ya, Ishak. Kalau nggak ada At-Tabari, suruh ngaji ke sini sama Gus Bedi. Biar tak ajari dia bagaimana menafsirkan Al-Quran. Gitu aja. Kan ini kan saling menuntut ini. Di Al-Quran tidak ada Ismail yang dikorbankan. Memang. Tapi dari runutan cerita, kisah itu dibangun, itu merujuk kepada Ismail, tidak bisa tidak. Nah, sekarang ada yang mengambil tafsir At-Tabari dan lain-lainnya yang mengatakan Ishak untuk menyerang gue. Ya nggak apa-apa. Gue juga tanya, ada nggak tertulis Ishak? Kan nggak ada juga. Tanya sama At-Tabari, nanti kalau At-Tabari nggak bisa jawab, suruh ngaji ke gue sini, gue ajarin. Ya, gitu ya. Itu meskipun belum memuaskan bagi Saulus ya, Saulus Setiawan, tentunya tidak memuaskan jawabanku ya. Nanti kita bikin videonya tersendiri lah ya. Tapi kamu harus jelaskan, harus lihat dulu bagaimana aku menjalankan surat As-Saffat itu. Itu nggak seperti korban yang kamu bayangkan karena kamu terkontaminasi oleh Islam mainstream, nggak begitu.
Itu mana ada di situ disembelih lehernya? Kan nggak ada. Dimanapun yang namanya disembelih itu leher, bukan jidat. Ngerti? Ada nggak di surat As-Saffat itu jidatnya? Kan nggak ada. Yang disembelih itu mesti leher. Ada nggak bagian tubuh leher disebut di situ? Kan nggak ada. Makanya gue kemarin kita ngaji di Kristologi itu tentang apa itu? Lupa gue. Itu kan bermasalah karena dia bilang jidat. Jidat kok di sembelih. Kalau sembelih itu leher. Itu lagi-lagi terkontaminasi Bible. Gitu loh. Kalau jidat itu dibenturkan. Kepala itu dibenturkan. Bukan disembelih. Kan salah. Itu kemarin, tolong yang ingat, kita bahas apa itu Kristologi kemarin. Sama dengan ini. Gitu. Jadi Saulus ya nanti kita bikinkan videonya tersendiri. Kalau aku lupa, aku nanti diingatkan ya. Jadi kalau kamu ngaji di sini puas kamu ya, nanti aku tunjukkan. Selama kamu masih dalam aturan main yang aku tentukan, gitu ya. Pastikan bahwa komentarmu itu bukan sampah. Pertama tidak oot, yang kedua estetikanya ada. Ya. Kalau oot biasanya aku masih kompromi ya, tapi aku nggak bahas seperti ini kan oot, aku kompromi ya, aku bahas di video lain gitu. Tapi kalau sudah tidak memenuhi kriteria estetika, maka nggak ada kompromi di situ. Ya, oke. Kong kali kong, alhamdulillah masih nyimak gue, sehat selalu. Oke, terima kasih. Kristalesia, assalamualaikum, semoga selalu diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Nama baru juga ya, nggak tahu cewek atau cowok ya. Ya, dan semoga betah ngaji di sini. PBK 79. Assalamualaikum penghubung Borneo, Kalimantan, Samarinda. Alhamdulillah kalau nggak salah 2 tahun lalu. Oh 2 tahun lalu ya. Sudah dibahas insya Allah. Ingat diksi min lebih tepat diterjemahkan seperti atau bagaikan. Maka otomatis tidak bertentangan dengan sains. Salam Isra. Oke benar penghubung Borneo ya. Sudah kita diskusikan itu. Cuman dia terpencar videonya di mana. Seperti yang disampaikan dari Abah kita, Abah Komarudin dari Bandung tadi. Nah sekarang kita bikin videonya tersendiri gitu ya. Oke, Kang Juanto Anto, terima kasih. Kang Wahyu Brebes nyimak Gus, salam Isra. Salam Isra, apa kabarmu Kang Mas ya? Salam Isra untuk semuanya yang ada di Brebes. Irfan Al-Akbar, setuju untuk mendekonstruksi hadis tentang wanita yang berasal dari tulang rusuk pria yang sangat biblical itu. Masih menyimak dari Kenci Jambi. Oke. Kemudian Rahani Junaidi, soleha kita. Assalamualaikum, salam Isra, Tuan Guru, Bandung hadir selalu. Mantap, terima kasih atas dua merah hatinya. Kita lanjutkan Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, dari Sedang Jenimak Gus. Salam Isra untuk semuanya. Oke, terima kasih Bapak yang ada di Abdul Muluk. Terima kasih Bapak Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang dan salam Isra untuk semuanya yang di sana. Kemudian Kang Mas Arif Muksinin Tuban siap hadir Gus. Oke, mantap. Kang Junaidi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Wanita diciptakan dari tulang rusuk itu metafora Gus. Salam Isra. Iya itu metafora. Kalaupun metafora kan nggak begini dia. Kamu ingat lagu? Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Diksi-diksi laksana, bagaikan, umpama itu yang sering digunakan dalam bahasa-bahasa metafora ketika kita bersyair. Contohnya tadi itu, kau laksana bulan. Nggak tahu kamu lahir belum lagu itu ada. Ya. Jadi kalau kamu paham bahwa itu metafora, maka kamu akan lebih menolak lagi karena ini nggak mungkin. Ya. Oke. Kang Jonolono, wanita diciptakan dari tulang rusuk menurutku kalau dilihat dari kajian ilmu biologis itu tidak logis, tidak masuk di akal, tetapi pemahamanku itu hanya suatu perumpamaan majasi. Wanita itu diumpamakan seperti tulang rusuk karena tulang rusuk itu nggak begitu kuat karena tipis dan melengkung, makanya harus dilindungi oleh laki-laki. Dengan demikian
Ada timbal baliknya, di samping tulang rusuk harus dilindungi karena tulang rusuk juga melindungi organ-organ vital seperti hati, jantung, dan sebagainya. Intinya saling melindungi satu sama lain untuk keberlangsungan hidup. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Aljus, pagi sore nomor 1, mantap. Bapak Ikhwan Tangerang, salam Isra Gus. Oke, salam Isra. Ya. Jadi sudah aku nggak punya hutang, sekarang kita kembali ke sini. Kejadian 2, 20, 30. Dari mana biang keroknya terjemahan ini? Ya dari sini. Ya. Kalau mau baca perikopnya ini. Tuh. Ini Bible ya. Taman Eden. Tapi terlalu panjang kalau aku baca dari sini. Nanti kamu yang punya Bible dibaca sendiri ya. Aku cuplikan yang stressing pointnya aja. Ya, nggak usah aku tulis ya karena cukup lumayan panjangnya. Kejadian 2, 20, 23. Ya. Begini. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nanti kita tahu manusia itu merujuk pada Adam. Jadi dia belum punya teman. Jadi pemahaman Adam itu satu, itu juga pemahaman Bible. Al-Quran tidak begitu, sudah kita bahas, banyak Adam. Bagaimana mungkin Adam yang satu itu bisa menjadi negro, bisa menjadi kuning seperti Cina, bisa menjadi putih seperti bule, kan ya tidak mungkin. Karena itu melanggar saintis. Sekali lagi ya, kita kan dapat masukan lagi kan. Ini di luar pemikiranku, nggak ada dalam skenario tiba-tiba Allah memberikan inspirasi bahwa pemahaman Adam itu satu. Terus nanti kawin mengawin anak-anaknya seperti yang dipahami publik selanjutnya seperti memenuhi dunia ini, itu Bible punya. Kalau Al-Quran tidak begitu. Ya. Oke, dan Adam itu bukan proper name itu. Ya, jadi banyak Adam, bukan hanya satu Adam. Pemahaman satu Adam itu ada di Bible seperti ini. Jadi ketika itu Adam tidak punya pendamping, tidak punya penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya mungkin ini dongengnya dibikin seperti orang mau diambil organnya kan harus dibius dulu gitu mungkin ya. Kenapa juga kok harus ditidurkan ya? Tapi ya sudahlah, kita ikuti aja dongengnya ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Nyanya itu kembali ke Adam. Saat ini belum disebut Adam ya, masih disebut manusia gitu ya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Ya. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi jelas ya, tahu sekarang dari mana pemahaman bahwa ya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, itu kontaminasi dari kitab Kejadian 2:23 ini. Dari sini ini ditelan mentah-mentah dalam perspektif penafsir-penafsir Islam. Menafsirkan hadis ini. Kan kacau. Tapi kalau rasionalitasnya bekerja, nggak mungkin menerima terjemahan ini. Bukan hanya satu loh, dua kendala yang dihadapi, koherensi dan korespondensi. Ya. Di sini masalahnya. Sudah terkontaminasi dari terjemahan kitab Kejadian ya, Bible, khususnya kitab Kejadian 2:20-23. Disinilah Adam ditidurkan, ya, diawali dari dia, gue kok kagak ada teman ini ya, sendirian gitu. Ya, sendirian kan ya nggak enak. Ya sudahlah, kata Allah, gue bikinin lu teman ya.
gue tidurin lu gitu. Jadi ditidurkan dulu, diambil tulang rusuknya, nggak tahu kanan, nggak tahu kiri ya, berapa jumlah tulang rusuknya yang diambil, juga nggak dijelaskan ya. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus dijelaskan rinci, seperti buku sains, karena Bible juga bukan buku sains. Gitu loh. Tadi pagi kan ada saudara kafir kita yang minta rinci ya tentang sebuah sejarah. Nah, Al-Quran bukan buku sejarah kok. Sama di sini kan yang penting disampaikan. Yang nggak penting ya nggak. Di Al-Quran juga gitu apa? Disampaikan yang penting-penting aja. Kalau nggak penting ya sudah nggak usah. Gitu ya. Jadi nggak harus tanggal sekian, tahunnya sekian, nggak begitu. Sama seperti ini. Intinya kita dapat informasi Adam kesepian, sama Allah dibikinkanlah dia pendamping dengan cara ditidurkan. Kita nggak tahu ditidurkannya siang atau malam. Diambil tulang rusuk, kita juga nggak tahu berapa senti panjang tulang rusuknya, tulang rusuk kanan atau kiri, berapa helai tulang rusuk, nggak dijelaskan. Karena itu tidak penting, tapi yang penting kita tahu bahwa disinilah adanya cerita itu lahir bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ya, yang ini wanita ini ya dari tulang rusuk ini, ya. Ini maksudnya siapa? Hawa. Ini maksudnya siapa? Adam. Begini. Karena biblical mengatakan Adam itu satu, tunggal. Kesepian dia, maka perlu pendamping. Ditidurkanlah, diambil tulangnya, yang rusuklah, dibikinlah wanita. Dari sini. Masuk bagaimana orang-orang terdahulu. Tadi kalau dahulu itu pasti benar, belum tentu. Seperti aku bilang, Tobari kalau nggak bisa nafsirkan Al-Quran, suruh datang ke sini. Itu kan orang dulu tafsir Tobari itu. Kok bisa dia bilang Ishak yang dikorbankan? Ya, kebenaran tetap kebenaran, entah dulu, sekarang atau besok. Jadi jangan dilihat oh itu orang dulu mesti benar. Ya belum tentu. Orang dia juga sama kita kok. Sama-sama orang, cuman dia timingnya lebih dulu dari kita lahirnya. Gitu aja. Kecuali kalau orang dulu itu merujuk ke Rasulullah, itu lain cerita. Gitu ya. Oke. Di seri kedua ini aku sudah jelaskan sumber kekacauan terjemahan hadis ini berasal dari Kejadian 20-23. Gue kagak tahu. Setelah gue jelaskan seperti ini, apa lu masih mengikuti ini terjemahan? Kalau masih mengikuti, maka kalau ada yang goblok tapi lu lebih goblok lagi gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Sudah masuk waktu asar ya. Itu sudah adzan ya. Sampai sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Simpan dia dalam hatimu yang paling dalam ya. Tapi tetap memberi hormat saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Kemudian ya, terima kasih atas kesediaannya, waktu yang diluangkan ngaji bareng di sini ya. Sehingga kita bisa saling ya, meskipun lewat dunia virtual, lewat komen saling mengenal ya. Oke, semuanya semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun, terima kasih. Salam mesra Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.